Oke guys, jumpa lagi dengan Supriyanto Cah PCT. Pagi ini saya sudah nongkrong di Wondes dari jam 5 lewat tadi. Saya sudah ngupasin labu teman-teman. Nah, ini ngupasin labu. Saya siap-siap untuk handle Wondes, untuk produksi di Somai Wondes teman-teman. Hari ini Mbak Rini yang biasa bantuin produksi, beliau izin nggak masuk, entah istirahat atau mungkin ada kegiatan, ya itu hak prerogatifnya beliau. Tetapi di Wondes tetap harus berkarya dikarenakan stok kita sudah mulai turun dan saya disuruh bunda untuk produksi. Jujur ya, dalam hati sekilas, aduh, puasa produksi gitu kan. Tapi saya coba mencerna dengan berpikir lain. Apa yang kita jalanin ini sebenarnya sudah diarahkan alurnya oleh Gusti Allah, tinggal sedermo ngelampain. Pada saat saya bisa begitu, ya enggak apa-apa. Saya bergerak, saya ada activity, saya tidak cuma geletakan, saya tidak cuma tidur-tiduran. Karena dengan bergerak insya Allah kita nggak loyo, nggak lemes. Nggak, puasa itu cuma ya karena nggak makan udah geletakan, kayak gitu teman-teman. Saya coba berpikir seperti itu dan alhamdulillah kayak tadi saya lagi ngupasin labu, tiba-tiba nenek di sini nemenin, ngajak ngobrol sambil ngupas labu. Ada aja teman-teman pembelajaran yang saya dapatkan dari hal-hal kecil yang saya lalui day to day-nya sampai detik ini. Terus kadang kayak kemarin saya ngadmin gitu ya, saya mungkin di video sebelumnya sudah saya ngomong bahwa saya kedatangan salah satu ibu-ibu dari Cipondoh. Beliau ternyata satu komplek dengan ex pimpinan saya di kantor yang lama. Ini saya tuh masih suka terlintas di kepala saya. Ada kejadian-kejadian itu yang saling terhubung gitu loh teman-teman. Nah, contoh yang saya tadi, ibu di Cipondoh ini ternyata tinggalnya satu komplek dengan ex manajer saya. Nah, artinya saya udah kenal manajer ini, saya jualan produk somai saya, dan ibu ini masih ada satu sambungan, satu komplek. Kan ibaratnya ada setrumnya nih teman-teman. Saya ada link ke orang yang di sini, terus ada tersambungkan dengan pembeli produknya, dan ternyata masih satu area juga. Ini saya coba-coba, sering banget saya atensi saat ini. Oh, rezeki itu datangnya bisa begitu ya. Datangnya rezeki itu seperti itu. Terus ada juga kayak kemarin si bunda itu, kita kan anak saya di sekolah di SD Bakti teman-teman. Saya juga nggak pernah promo ke orang-orang tua murid gitu ya. Saya nggak pernah nawar-nawarin lah gitu, enggak. Tapi caranya Tuhan kadang lain. Entah beliau tersasar dari Instagram iklan saya, entah apa gitu ya. Terus istri saya ini kan gampang gaul ya teman-teman, ke siapapun gitu kan. Orangnya memang bawaannya kayak anak saya yang cowok, Mas Bumi, yang temennya di mana-mana gitu ya. Dan ternyata ada salah satu orang, entah gimana mulanya saya nggak begitu tahu gitu ya, nyoba, terus beli, terus ternyata kemarin ya repeat order teman-teman. Tidak kita promoin, kita tawarin, tapi beliau sampai repeat order. Dan kata bunda, wow, ini orang amazing gitu ya, sisi materi ya istimewa lah gitu katanya, cukup more than enough lah gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah ternyata rezeki itu ada ketersambungan, ada sinyal. Ini seperti yang disampaikan oleh Magnet Rezeki, aduh Ustadz siapa namanya penulis bukunya ya, benar sekali bahwa setiap benda itu ada energi. Nah, dan jujur saya ini setelah saya coba renungkan, saya simpul kehidupan yang saya jalani ini, saya coba renungkan, kok benar juga ya, tersambung lah. Nah, cerita selanjutnya contoh saat saya kemarin anterin Bumi ke PIK 2. Selama ini teman-teman, saya itu jualan, salah satu pembelinya ya bisa ke sana.
Dan suatu itu ada cerita yang menurut saya masih tertanam di kepala saya. Si ojek pengantar barang ini cerita. Terus karena saya ngomong, Mas kok ini Pik ini bukannya deket ya? Kok bisa ongkirnya sampai 85.000 atau 82.000 gitu. Terus Mas Basuki waktu yang antar barang saya itu ngobrol, wah iya Mas, Pik yang ini Pik 2 nih masuk Tangerang pinggir laut, ngelewatin jembatan panjang kayak gitu. Nah saya juga, tak saya ngeliat map, memang di map itu kelihatan jauh gitu. Padahal ini pinggirnya Jakarta, masuk Tangerang tapi di ujung laut sana gitu. Seakan-akan yang namanya Pik itu ya cuman grogol ke situ gitu. Tapi nyatanya kok jauh karena dari lihat ongkirnya. Dan satu kemarin terjadi bahwa Bumi ini kan ikut les bola teman-teman. Namanya BSS, Brazilian Soccer School di Senayan. Ada acara tanding bola antar klubnya. Jadi ada BSS itu punya cabang di mana-mana, ada di Bintaro, ada di Bekasi, ada di Bogor, Bandung, di LL. Yang datang itu ribuan. Dan entah gimana ceritanya, Bumi yang baru masuk berapa lama itu langsung diikutkan. Dan jadi experience baru. Secara tidak sengaja teman-teman, saya mengantarkanlah Mas Bumi ke sana 2 hari. Dan pertama kalinya saya ke Pik. Nah ini loh, di sini juga terjadi link teman. Terjadi sinyal tadi, saya jualan somai, produk saya masuk Pik 2. Dan saya bisa menginjakkan kaki Pik 2 sampai 2 hari. Dan kesinyal itu masih ada tersambungnya sampai detik ini di video saya sebelumnya tadi yang ada cerita korupsi 270 triliun teman-teman. Ternyata salah satu pelakunya itu tinggalnya juga di Pik. Wah, sinyal apa lagi nih? Tapi saya nggak ngerti kok ada enggak, yang saya tangkap gini, ada pemberitaan yang lagi hype. Tetapi saya tuh bersentuhan di area situ. Entah negatif positifnya saya nggak paham, cuman saya ada hubungan dengan berita nih lagi hype nih. Karena kalau kita dalam bisnis, dalam dunia online, salah satunya yang kita perlukan adalah exposure teman-teman. Tentu exposure positif ya, walaupun misalkan sini terjadi negatifnya, tapi kita kebawa exposure minimal ya tadi, menurut kalau bahasa saya sinyalnya ada gitu. Ini beritanya lagi heboh area Pik. Nah saya kemarin ke Pik 2 gitu. Ya ada 3 berita yang cukup menurut saya agak nyentuh di kepala saya. Pertama pas saat saya ulang kampung tanggal kurang lebih tanggal 18-19 kemarin ya, apa 20 itu, di Pik ada kejadian sangat mencengangkan. Ada satu keluarga bunuh diri dari lantai berapa apartemen, itu yang saya sangat menyentuh diri. Oh ya Allah, kok bisa sampai terjadi seperti ini gitu. Setelah itu ada kejadian lagi kemarin, mobil tabrakan, tempat mobil ditabrak oleh jualan mobil Lamborghini ya, ditabrak oleh expander. Itu juga tempatnya juga saya obrolin sama Bumi sebelumnya waktu ke sana. Bumi, ini loh tokonya, mobil-mobil mewah di sini gitu. Dan itu terjadi di Hantem. Selanjutnya jembatan panjang. Ini nyambung lagi sinyal. Itu kemarin terjadi berita heboh juga, terjadi kecelakaan yang seorang driver cewek muda bawa Pajero nabrak orang, meninggal di tempat. Itu ada lagi. Terus yang terbaru terheboh, suaminya Sandra Dewi dan Helena Lim ternyata juga ada area Pik juga, dan lagi hype lagi rame-rame. Kalau saya baca di status Facebook orang segala macam itu banyak banget ngebahas masalah 270T ini. Yang saya jadi renungan saya, kok ada sinyal-sinyal seperti ini ya teman-teman. Dan dalam kehidupan kita, pada saat kita paham itu, bisa ngerti, wah ini bisa jalur-jalur rezeki, jalur-jalur jalan pembuka rezeki, jalur-jalur ada something yang akan terjadi lewat jalur ada ini. Dan katanya, kata dari buku yang Magnet Rezeki itu teman-teman, ini bisa menembus batas. Contohnya lah, saya mungkin ngomongin something masalah Jerman, saya akan ketemu dengan orang Jerman karena sinyalnya itu semesta ini keluar gitu, dan itu bisa menembus batas. Saya sekali sekarang ini mantau dari vlog-vlognya Mas Wenda yang di Jerman,
terus Mas Sudarmanto family yang di Australia karena mereka keluarga, terus juga Neo Japan sesekali saya tonton, terus satu lagi yang di Lombok si lupa namanya nih, yang dari Prancis ya, istrinya gitu. Terus yang nggak kalah serunya juga saya selalu mantau apa namanya, areanya Nopek Nopi yang di Kenongrejo gitu, yang saat ini lagi ada donaturnya datang ke sana karena orang kita tinggal di luar negeri suka nonton vlog-vlognya anak-anak Kenongrejo, dan dia memberikan suplai dana, ngasih bantuan yang saya bilang fantastis sampai memberangkatkan berapa orang ke Bali gratis. Kemarin lagi Bali gratis, dan ini datang ke situ. Itu kan amazing teman-teman, yang bisa saling menggerakkan. Dan sinyalnya, bayangkan Indonesia ke area mana tadi, pokoknya Amerika Latin kalau bilang, kok bisa tersambungkan sampai nyambung hatinya. Nah ini masih ada hubungannya dengan sinyal. Masalah Nopek-Nopian saya belum sekalipun berhubungan sama dia langsung ya, komen-komenan saya nggak pernah, seingat saya sih nggak pernah saya DM-an. Tetapi produk somai saya teman-teman sudah berapa kali dimakan istrinya Nopek, udah dimakan lingkarannya Nopek, udah. Bahkan ada salah satu orang itu saya udah pegang WA-nya saat ini, pegang WA-nya dia, bahkan sudah memberikan video gratis makan somai. Itu lingkarannya Nopek. Saya nggak kenal mereka secara pribadi, sampai saat saya udah ada kontaknya dan udah hubungan WA. Crazy nggak? Crazy itu. Di luar nalar teman-teman, yang saya nggak punya jaringan, saya nggak punya network, mereka nggak kenal saya siapa. Ya mungkin saya iseng waktu itu nontonin, terus dia lagi di sini, saya kirim saja alamatnya, problem nggak? Ternyata nggak diterima, dimakan. Waktu itu mungkin teman-teman ada yang namanya Didik Gembeng, makan juga. Terus terakhir Putri dan ANP waktu itu ya, itu juga trending video saya di di YouTube saya juga naik, yang biasanya view-nya 100, 200 sampai 6.000 lebih. Bagi saya itu udah luar biasa teman-teman. Ya mungkin di channel ini ya, channel mana saya lupa. Nah ini teman-teman, belum lagi ini cerita selanjutnya. Kalau tadi udah nih, saya coba contohkan lagi. Saya tuh juga suka nonton, salah satunya Baim Wong. Ya kalau ini kan levelnya udah kayak level salah satu artis Indonesia yang di atas. Dan entah gimana ceritanya teman, Baim Wong tergerak hatinya memanggil saya dan Bunda untuk datang untuk ngobrol masalah somai. Di luar nalar teman-teman, di luar nalar kehidupan saya. Ternyata kita itu bisa membypass, bisa menyetrumkan sinyal kita kemanapun kita mau, bisa nyambungin kemanapun yang kita pikirkan, yang kita lakukan hari tadi itu bisa nyetrum kemana-mana. Jadi ternyata jalur rezeki pun bisa, mungkin ilmu apa ini seperti ini ya. Ternyata tidak cuma karena kita bergerak ini terus kita berpikir negatif. Intinya kalau yang saya harapkan, yang saya pahami adalah saat kita menebar aura itu, sinyal-sinyal itu akan terkoneksi, dan kerennya lagi ini bisa menembus batas, tidak peduli ke batas negara, bangsa, bahkan dunia pun bisa tembus. Makanya saya selalu belajar sekarang ini hati-hati banget tentang berpikir negatif. Walaupun ada orang negatif, kadang-kadang kebawa masih, tapi cepat-cepat saya coba evaluasi, saya refleksikan kembali. Waduh, saya harus tarik ini. Kalau enggak, menebar terus negatifnya, efeknya ke saya juga. Tapi kalau hal positifnya kayak tadi, bisa ke Baim Wong, bisa ke Pik, bisa ke Nopek Novian, yang sampai detik ini saya belum pernah jumpa langsung. Tapi who knows, someday, nggak ada yang nggak mungkin. Orang Baim Wong yang lebih tinggi aja bisa tembus tanpa saya nggak ngerti caranya seperti apa. Kalau Allah menghendaki terjadi. Sampai saya dulu dipanggil juga si Omai Wondes ini di salah satu pelanggan saya. Beliau ternyata dapat orderan untuk kepresidenan. Saya dipanggil, produk ini apa isinya segala macam, karena pas pampres nanyain kok bisa juga menembus area lingkaran presiden. Terus kemarin
Saya ada cerita unik juga teman-teman. Saya ini kalau mantau politik ya sekali lah kayak Pak Prabowo. Kalau Prabowo saya lihat ya memang ada something positifnya. Walaupun saya jujur saya tidak milih beliau saat ini. Waktu dulu saya pilih gitu. Terus entah gimana ceritanya, istri saya itu tiba-tiba ngeluarin video. Beliau ini nge-record Mayor Teddy yang lagi hype juga. Ternyata Bunda punya teman, salah satu temannya ini kerja jadi timnya Mr. Prabowo Subianto, sopir baik segala macam, dan teman-temannya di kantornya Bunda ini kan lagi heboh dengan Mayor Teddy yang wow. Terus si Bunda tanpa pamit, bisa nggak Mbak tolong direkami Mayor Teddy? Ya udah direkamin, dan si Bunda yang nggak begitu wow banget ke Mister ini tadi ya, ke Mayor Teddy, cuman dikasih tahu loh, ini loh, lah kok bisa Mbak bla bla bla. Nah, yang saya ingin agar garis bawah adalah ternyata sinyal-sinyal itu ada tersambungkan teman-teman. Bayangkan, saya nggak punya kenalan, nggak punya kenal sama Mr. Prabowo secara langsung. Mungkin mertua saya dulu pernah sebagai seorang TNI ya, anggota TNI ya, mungkin tersambungkan tapi secara jauh, itu nggak langsung pribadi. Tapi sinyal tersambungkan juga teman-teman. Kok bisa ya? Istri saya bisa mendapatkan videonya Mayor Teddy yang lagi hype dan di-share ke temennya. Maksudnya ditunjukin, oh ini loh Mayor Teddy yang wow gitu. Sedangkan teman-temannya yang entah pada ngefans atau apa, tidak bisa mendapatkan akses ke situ. Nah ini kadang-kadang teman-teman kita nggak sadari kita tuh ada situ. Tinggal kalau kita kuatkan sinyal, kita udah ada koneksi nih, kita coba kuatkan pikiran kita arah ke sana, insya Allah jadi jalan-jalan pembuka rezeki buat kita teman-teman. Jadi ada yang namanya magnet rezeki. Nah ini saya coba renungkan, wow bener juga ya. Jadi mencari rezeki itu nggak ngoyo, nggak takut, nggak budrek sampai korupsi gitu loh teman-teman. Artinya kita ya, tugas kita ikhtiar baik, berpikir yang kita positif ya, kita tonton yang hal-hal yang baik, kita tebar manfaat. Kok saya rasakan lebih tenang. Bahkan saya sekarang udah nggak apa ya, pokoknya begini, enggak, udah action aja semampu kita, tenang, santuy, apapun yang jadi problem coba kita solusiinnya apa, damai. Terus satu lagi, destinasinya adalah ridhonya Allah. Nah pada saat ke situ kok saya harapin, wah indah teman, saya nggak stres ya, waduh jualan saya sepi, enggak begitu lagi saya. Terus gimana target, malah rezekinya keluar teman-teman. Di Ramadan kali ini luar biasa, Wondes cukup sampai agak keteteran. Yang saya kemarin sempat kepikir si Bunda ini kan ini ya, siapin hampers banyak, beli alat-alat hampers segala macam tuh sampai jutaan, nggak tahu dah totalnya berapa. Terus dia masih di 10 hari itu kok masih belum rame ya. Saya sempat pikir ada pikiran negatif seperti itu, cuman saya cepat rubah, enggak, lillah aja. Saya bikin iklan, saya bikin konten kemarin si Bunda gitu, tergerak, dan terjadilah rebound yang wow. Ada berapa kali itu dah ini hampers terus-terusan yang tadinya seakan-akan kayak nggak laku teman-teman, karena saya sempat pikir negatif. Sekarang udah loss aja. Kalau emang Allah berkehendak ya biarkan, kalau enggak ya nggak apa-apa, yang penting kita action tadi. Dan ternyata ada orang sekali order itu bisa 10 hampers, beli 10. Bagi saya wow. Saya tidak ngomongin somainya nih, tapi somai yang dihias-hias untuk hadiah. Satu orang bisa 10 itu tergantung mau budget yang berapa. Ada orang tiba-tiba belanja sampai 250 porsi di luar nalar saya sendiri ya Allah. Pada saat saya tidak, wah ini merasa ini kok nggak ada pembeli, saya santai. Pokoknya saya manut aja ke jalan Gusti Allah. Yang penting saya bergerak tadi, saya bikin iklan, saya ngonten, terus apapun yang ada kegiatan sini saya sampaikan aja. Dan satu lagi teman-teman, saya bikin konten ini kadang kan view-nya rendah. Dulu saya sedih, ya Allah gimana caranya gimana, saya nggak tahu. Udah saya bikin hajar aja, tapi saya nggak nyerah, bikin aja terus. Momentum kemarin pulang kampung, ini ada salah satu video saya yang lagi tren saat ini, lagi naik, yaitu masalah ibu-ibu kucing yang tiba-tiba ngobrol dengan saya record dan saya upload. Ternyata hari ini saya cek tadi view-nya sampai 26.000.
bagi saya itu di luar nalar lagi. Lanjut ada satu lagi yang lebih gila lagi. Wones disut oleh, didatengin Mas Krisbus waktu itu ya teman-teman. Beliau shoot ke sini, ya ngobrol apa adanya, cengengesan gak jelas, ya bercanda gitu. Tapi kita happy aja gitu. Di luar di itu view-nya sampai detik ini masih naik terus dan menjadi video terpopuler di channelnya Krisbo makan-makan. View-nya tahu berapa teman-teman? Di luar nalar saya. Selama ini saya bikin video itu, ya view-nya sangat ecek-ecek lah. Tapi saya lama-lama berpikir, enggak kok, saya bikin video untuk belajar, untuk bisa menebar manfaat, untuk sebagai dokumentasi. Terus saya dulu bikin goyang, sekarang udah kameranya still, udah enak, suaranya udah jelas gitu ya. Kembali ke Krisbo, berapa? Teman coba view-nya 2,1 juta. Bahkan channel-channel besar pun kadang-kadang ada yang sampai belum 1 juta view. Ini saya ditonton 2,1 juta orang teman-teman. Ya Allah, kok bisa? Bisa jadi saya tadi bikin konten saya ini video sudah ribuan teman-teman. Tetapi ya gitu, view-nya masih kecil. Tapi caranya Allah itu berbeda. Kita nggak tahu yang mana gitu. Kayak tadi sekarang video kucing yang lagi naik tiba-tiba, terus tiba-tiba video saya yang ya begitu kok tiba-tiba sampai 2 juta orang menonton. Dan rencananya nanti ini udah ada berapa YouTuber yang mau datang sowan ke sini ke basecamp kita untuk shoot juga. Saya dengan riang gembira saya open aja. Karena kesempatan untuk belajar, saya nggak tahu naiknya dari mana teman-teman. Yaitu kekuasaannya Allah, bismillah aja, banyak kesalahan, banyak kekurangan, terus dipelajari, terus kalau kayak gitu ya pasah. Jadi kita ngapain harus songong, harus sombong, harus congkak. Nggak ada itu, kalau itu ya Allah, kita tuh nggak ada apa-apanya. Sekedar mau ngelampai, tapi tetap action, tetap bersyukur. Berdoa tidak harus meminta. Salah satu doa terbaik apa? Dengan cara bersyukur. Kalau ini konsepnya magnet rezeki, dalam hati, wow, amazing. Ayo kita coba praktekin teman-teman. Kita nggak harus minta-minta ke Allah, ini ya Allah minta, enggak. Karena Allah maha tahu. Tapi meminta boleh-boleh aja. Salah satu memang doa, tapi saya akan lebih memilih saat ini belajar dari kayak magnet rezeki. Kita doa kita pada saat kita tahajud, saat sholat hajat, ya udah bersyukur kalau terima kasih ya Allah sampai detik dari rezeki. Ternyata justru malah kita bikin tenang, rezeki kita malah diberikan keberlimpahan. Amin, amin ya rabbal alamin. See you. Ini ternyata ngoceh begini teman-teman. Saya nggak sadar sudah 22 menit. Ngomong sendiri, ngoceh sendiri. Nggak tahu ada yang nonton nggak, wallahu a'lam. Tapi saya tidak masalah. Karena saya mencoba mengutarakan ada yang di kepala saya, akan bercerita apa adanya saya tanpa ada sensor-sensor. Dan niatnya semoga bermanfaat buat saya pribadi, keluarga, dan juga lumebero dumateng panjenengan sedaya. Amin. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.